Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ba'udatan kama. Nah, maka kita hadirkan hari ini adalah tokoh nasional bahkan internasional, akal sehat. Banyak teman-teman bertanya kepada saya, mungkinkah seorang Rocky Gerung datang ke kampung yang namanya Montong Tangi? Saya menjawab, kenapa tidak? Maka nanti beliau akan menjelaskan kenapa beliau hadir. Jadi orang bertanya kepada saya, berapa tahun Anda kenal? Nanti beliau akan terangkan itu. Saya mengenal beliau itu hanya setengah jam di Jakarta. Karena saya mempunyai pikiran yang sama dengan beliau menurut saya. Nanti beliau juga terangkan nanti. Karena menurut beliau dan menurut saya itu sama. Hari ini kepemimpinan di negeri kita sedang degradasi moral. Dalam rangka akal sehat. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini jelek, ini baik, ini tidak cocok, ini cocok, tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tujuan saya menginginkan kehadiran beliau itu tidak ada lain adalah bukan dalam bentuk politisasi, bukan dalam bentuk identitas, bukan dalam bentuk egoisme saya, tidak. Tetapi di dalam hati saya yang mendalam-dalam menginginkan pemimpin bangsa ini, leader ini, rois ini adalah orang-orang yang memiliki akal sehat. Maka saya datangkan Bapak Ibu sekalian tokoh akal sehat itu. Nah, saya berharap yang hadir ini banyak Bung Rocky dari calon-calon legislatif hadir ini. Dari semua partai saya undang agar mereka dapat menikmati, mendengarkan pencerahan tentang akal sehat. Siapa tahu yang hadir ini semuanya lolos di legislatif nanti, amin. Yang menjadi caleg hadir di tempat ini semoga lolos, amin. Nah, kalau Anda lolos menjadi legislatif, pakailah akal sehat yang akan dijelaskan oleh Bung Rocky nanti. Jadi tidak banyak saya berpanjang kalam, karena kalau saya lihat ada sebanyak ini berkumpul sore ini, maka saya mau ganti KTP Lombok Timur buat nyalek dari sini. Tapi saya tahu bahwa ada yang lebih bermutu yang dikenali oleh saudara-saudara di sini, yaitu guru najam yang sangat tajam. Semakin tajam. Dia nekat mengundang saya ke sini. Dengan konsekuensi, dia bisa dibully oleh partainya. Tapi justru kepemimpinan adalah mengambil resiko. Berupaya untuk tampil sebagai pemimpin, menghitung segala resiko. Bahkan untuk dicercah, untuk dimaki, atau dikhianati. Saya dari sini hari ini bertemu dengan pikiran yang diwakili oleh Guru Najam yang mengundang saya untuk bertengkar dengan teman-teman di sini. Saya ingin bertengkar dengan saudara-saudara. Karena pikiran dimaksudkan dihidupkan melalui pertengkaran. Kalau Anda berpikir dan nggak ada orang yang mempersoalkan pikiran Anda, itu artinya Anda tidak berpikir. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pertengkaran pikiran. Kalau Anda berpikir dan tidak ada yang menentang Anda, artinya Anda sedang berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu, berpikir harus diganggu. Apalagi kalau itu, apalagi kalau itu pikiran pejabat, mesti diganggu. Besok saya pasti dipanggil polisi karena kemarin saya mengganggu pikiran Pak Jokowi. Yang lagi viral sekarang. Bagaimana mungkin saya dituduh menghina
Presiden Jokowi. Setiap ucapan saya dianggap menghina presiden. Namanya presiden manusia, yang boleh terhina hanyalah manusia karena dia punya martabat. Presiden tidak punya martabat karena presiden bukan orang. Presiden itu fungsi. Jadi yang saya hina bukan Jokowi, tapi kedudukan dia sebagai presiden yang kita pilih sama-sama. Itu pentingnya kita berpikir kritis. Manusia punya martabat, martabatnya melekat seumur hidupnya. Presiden kita pilih setiap 5 tahun. Mana ada martabat setiap 5 tahun? Jadi kacau cara berpikir bangsa ini. Tidak boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi orang baik? Sebagai kepala keluarga, Presiden Jokowi sebagai kepala keluarga, dia baik. Karena dia ingin semua anaknya punya bisnis. Karena dia ingin semua anaknya punya jabatan politik. Tidak ada soal. Sebagai Jokowi kepala keluarga, sebagai kepala keluarga, Jokowi baik. Sebagai kepala negara dia buruk. Jadi orang bilang, kenapa? Gimana kalau buruk? Kalau Jokowi nggak buruk, nggak mungkin dia diganti 2024. Pasti orang pilihnya seumur hidup. Justru kita menimbang kebijakan seseorang, dan neraca itu yang menentukan dipilih apa nggak dipilih. Kan Jokowi dipilih oleh rakyat Indonesia. Yang pilih Jokowi itu 52%. 47 pilih Prabowo. Jadi dia tidak dipilih oleh semua orang Indonesia. Jokowi milih PDIP. PDIP jumlah suaranya cuma 19%. Jokowi dipilih oleh 52%. Berarti ada 37% yang memilih Jokowi bukan warga PDIP. Itu fairnya begitu dalam politik. Tidak boleh berbohong tuh. Tidak ada orang yang memilih Jokowi 100%. Bahkan jumlah suara PDIP tidak cukup untuk menjadikan Jokowi presiden. Hanya 19%. Logikanya begitu. Jadi kalau saya kasih kritik, betul-betul dari dalam pikiran saya. Tapi sekarang LPG 3 kg susah diperoleh makna. Sampai sekarang pupuk subsidi nggak pernah sampai pada petani. Maka mari kita puji Jokowi. Bagaimana kita puji hal yang tidak mungkin? Ini mesti kasih kritik. Kritik menterinya. Oh iya, menterinya gagal. BUMN gagal, Menteri BUMN Erick Thohir. Dan dia nggak mengurus LPG. Dia mengurus dia mengurus ambisinya. Ini itu intinya kan. Berapa banyak jam yang dibuang oleh Erick Thohir untuk main politik, dan dia tidak mengurus warga negara. Tapi apa Erick Thohir salah? Yang salah lebih besar adalah Jokowi yang tidak menegur Erick Thohir. Lalu kita yang menegur Erick Thohir dianggap mengusir Erick Thohir. Kita yang menegur Jokowi yang tidak menegur Erick Thohir dianggap kita menghina presiden. Itu namanya kegagalan berpikir. Nah, sekarang kita ada di Lombok Timur untuk mengevaluasi kenapa bangsa ini gagal mewujudkan perintah Undang-Undang Dasar, perintah konstitusi. Ini apa perintah konstitusi? Konstitusi cuma memerintahkan 2 hal pada presiden. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. Perintah konstitusi ada di dalam Undang-Undang Dasar. 2, pelihara fakir miskin. Hanya itu perintah konstitusi, wajib dilakukan presiden. Apa yang akan diingat oleh milenial, anak-anak muda yang tidak pernah mengerti sejarah 2 minggu setelah Jokowi lengser? Bayangkan, Pak Jokowi 2024 selesai, dia jalan-jalan ke Lombok Timur, lalu dia datang ke Mandalika, dia lihat sendiri patung dia, lalu ada orang foto. Ini orang ngapain ya? Karena nggak ada jejak pikiran ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Semua pemimpin Indonesia meninggalkan jejak pikiran, bukan patung. Bung Karno
menghasilkan pikiran marxisme, menghasilkan pikiran internasionale, menghasilkan pikiran tentang keadilan sosial. Walaupun pada akhirnya dia menjadi arogan dan menyatakan diri sebagai pemimpin revolusi dan dipilih untuk tidak boleh diganti seumur hidup. Tetapi minimal Bung Karno pernah berpidato di tanggal 30 Desember tahun 30 di Bandung di depan pengadilan kolonial, dan dia ucapkan secara fasih apa yang disebut sebagai revolusi proletariat. Dia terangkan dengan bagus bagaimana kapital dunia itu menghisap Indonesia. Orang ingat itu karena dibukukan dan menjadi tesis yang kita tahu sekarang judulnya Indonesia Menggugat, ditulis oleh Bung Karno di dalam penjara. Sultan Syahrir menulis risalah yang kemudian jadi pikiran tentang sosialisme Indonesia itu. Demokrasi kita, perjuangan kita ditulis oleh Syahrir. Bung Hatta menulis demokrasi kita untuk menunjukkan bahwa dia punya pengetahuan melampaui pikiran barat tentang demokrasi itu. Muhammad Nasir menulis versi dia tentang negara yang basisnya harus Islam. Semua pemimpin kita menulis pikirannya. Habibie menulis pikirannya dengan kita ingat dia sebagai bapak teknologi. Gus Dur menulis banyak pikirannya tentang demokrasi. Kita ingat Gus Dur bapak pluralisme. Saya melewatin Ibu Megawati karena saya nggak pernah lihat Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati menghafal-hafal pikiran Bung Karno dan tidak sempurna. Diganti oleh SBY. SBY menulis banyak tentang demokrasi, sehingga waktu SBY lengser, undangan untuk memberi ceramah seluruh dunia tiba di meja SBY sebagai mantan presiden. Terangkan tentang demokrasi, terangkan tentang lingkungan. Diundang terus. Sekarang Pak Jokowi siapa yang mau undang? Itu masalah kita. Saya serius bilang itu tuh. HMI mau undang. Coba, apa isinya nanti? Dunia mau undang, nggak ada yang bisa undang. Itu juga bikin frustrasi pada saya, karena saya ingin ada presiden yang meninggalkan jejak konseptual. Mana ada dunia akan undang Pak Jokowi, tolong terangkan bagaimana patung di Mandalika itu yang ada lagi naik sepeda motor itu. Ngapain? Terangkan pada kami apa itu IKN. Gak ada satupun orang yang akan peduli apa itu IKN. Marwan sama saya, 8 tahun ke depan seluruh fasilitas yang berbasis semen, konstruksi dan macam dianggap sebagai barang busuk. Pasti, kan ada perubahan mindset di dunia, apalagi anak-anak muda di Eropa. Saya kasih contoh, Presiden Jokowi dan kabinetnya terangkan panjang lebar di seluruh dunia bahwa Indonesia sudah menghasilkan energi hijau dengan hilirisasi itu, diproduksi energinya, dihilir. Memang tutupan hijau di Indonesia tidak berkurang. Salah Rocky Gerung mengatakan bahwa bumi makin kering, makin coklat, buktinya makin hijau. Kita lihat dari atas makin hijau, tapi itu hijaunya sawit dan hijaunya lapangan golf. Bukan itu yang dimaksud dengan hijau hutan. Itu hijau monokultur. Anda lihat Jawa Barat, hijau karena banyak lapangan golf. Bukan itu yang dimaksud dengan penghijauan. Jadi banyak hal yang salah dalam pandangan Jokowi. IKN hari ini sudah sejak 2 tahun yang lalu ada seorang perempuan Indonesia jadi konsultan di Harvard di tempat Elon Musk untuk merancang pemukiman di luar angkasa. Dia jadi arsitektur pertama perempuan yang mampu membayangkan pemukiman di bulan, di Mars, di planet-planet. Dia arsitek Indonesia. Karyanya ada di mana-mana. Bayangkan, warga negara Indonesia perempuan digaji untuk memikirkan masa depan planet. Sementara presidennya masih gali-gali fondasi di Kalimantan. Apa jarak intelektualnya di situ? Katanya begitu. Jadi kita tiba pada kesimpulan bahwa kasihan Presiden Jokowi, dia akan tersiksa. Setelah dia lengser, orang nggak peduli. Dia nggak punya partai, dia punya gagasan, dia punya konsep, dan dia tinggalkan tambang-tambang yang berantakan. Dia tinggalkan food estate yang gagal.
di Papua, di Kalimantan. Dia tinggalkan petani yang nggak punya pupuk karena dimainkan oleh oligarki. Dia tinggalkan emak-emak yang kekurangan nutrisi dalam keadaan hamil. Itu intinya. Jadi kita mau tegur Presiden Jokowi, jangan begitu, Anda masih punya kesempatan untuk bertobat.